Orang yang mau berobat ke rumah sakit walaupun ini udah tutup, itu benar nggak Bu? Iya, cerita benar. itu? Benar ya? Benar. Walaupun udah tutup tapi kelihatan seperti Masih masih dibuka. Coba masuk. Assalamualaikum. Betapa kaget kedua orang tersebut ya, Pak Rahmat dan sopirnya. Itu melihat bahwa rumah sakit itu sudah hancur, sudah tinggal puing-puing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Acong Japan. Dan pada video kali ini saya pengen bercerita tentang sebuah kisah mistis yang terjadi di kota kelahiran saya, yaitu di Palu, Sulawesi Tengah. Yaitu tentang rumah sakit lama. Tapi sebelum masuk ke cerita, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel saya, yang udah dukung dan udah support. Juga teman-teman yang sering memberi kritik, saran, dan masukan. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung, baru saja mengklik video ini, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kita semua bisa terhibur. Cerita ini udah saya dapatkan dari sekitar 2 tahun lalu. Tepatnya itu sekitar tahun 2018. Waktu itu teman saya yang bercerita kepada saya gitu, bahwa kejadian ini dialami oleh saudaranya dan langsung dialami oleh saudaranya. Ceritanya gini, sekitar tahun 2016, saudara teman saya, ini kita sebut saja namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat ini memiliki seorang istri yang sedang hamil tua dan sebentar lagi akan melahirkan. Dan Pak Rahmat sekeluarga ini tinggal di Palu, atau lebih tepatnya itu di daerah Pantai Timur. Jadi kalau di Jawa bisa dibilang sekitar jalur Pantura gitu. Jadi agak sekitar 3 jam sampai 4 jam lah dari Palu atau pusat kota. Tiba suatu malam, sebenarnya dari sore istrinya tuh merasakan kayaknya sudah ada pembukaan. Wah, saya ini mau melahirkan. Terus setelah dicari bidan di sekitar situ, ternyata tidak ada bidan. Dan rumah sakit itu merujuk ke salah satu rumah sakit terbesar di Palu. Kayaknya saya tidak perlu menyebutkan nama rumah sakitnya. Dan sebenarnya Pak Rahmat dan keluarga ini sudah lama tidak ke Palu, atau mungkin ke Palu tapi tidak tahu tentang seluk-beluk rumah sakit itu. Akhirnya sudah malam, yaitu sekitar jam 7-an, mereka mempersiapkan diri untuk berangkat ke Palu, ke rumah sakit terbesar yang ada di Palu. Dan perjalanan memakan waktu sekitar 3,5 sampai 4 jam. Dan nyampe akhirnya Pak Rahmat itu bersama istri dan sopirnya, mereka bertiga, mereka memacu kendaraan hingga mereka tuh tiba di rumah sakit itu sekitar pukul 10.30 lebih sedikit ya, katanya hampir jam 10:30 lebih sedikit.
Dan saat tiba di situ, mereka tuh tiba di bagian depan rumah sakit. Mereka memperhatikan di situ banyak sekali orang yang lalu lalang, seperti biasa ya, namanya juga rumah sakit. Dan saat mereka tiba, Pak Rahmat langsung berteriak, "Suster, suster, tolong istri saya mau melahirkan." Dan dengan sigap suster mempersiapkan para medis ya, itu mempersiapkan semacam itu yang buat ranjang dorong itu ya, saya tidak tahu tuh disebut apa gitu, yang ranjang dorong. Kemudian dengan sigap para medis itu langsung memasukkan istrinya ke ruang utama dan diselesaikanlah proses kelahiran di situ. Dan prosesnya pun itu berlangsung tengah malam. Sopirnya langsung memarkirkan kendaraan dan segera mengikuti Pak Rahmat. Dan proses pun berlangsung terjadi ya. Anaknya pun lahir dan semuanya berjalan seperti biasa. Hingga karena kecapean, Pak Rahmat, istrinya dan sopirnya pun, istrinya tertidur di kasur ya, dan sopirnya tuh di luar. Dan saat itu pun Pak Rahmat itu berada di luar waktu itu, di luar kamar. Dan saat pagi, Pak Rahmat karena merasa lapar, akhirnya dia mengajak sopirnya untuk cari makan, karena dia tahu pasti di sekitar itu ada warung atau mungkin ya restoran kecil lah. Kemudian Pak Rahmat keluar dari pintu samping, yaitu pintu parkiran. Dan di situ dia melihat ada warung makan. Kemudian dia sambil berdua bersama sopir, dia mengajak sopir itu, "Ayo kita makan." Kemudian pemilik warung setelah memesan makanannya sambil basa-basi gitu, pemilik warung bertanya, "Pak, dari mana?" Jadi pemilik warung itu adalah seorang ibu-ibu. "Oh, dari dalam, Bu. Istri saya habis melahirkan." Mendengar hal tersebut, sontak ibu-ibu pemilik warung pun langsung kaget. "Hah? Dari dalam?" "Iya. Istri saya semalam melahirkan." "Oh." Terus dia tanya, "Siapa dokter yang bantu persalinannya?" Akhirnya dia sebutkanlah dokter ini dan dokter ini. Dan tambah kagetlah pemilik warung tersebut. Akhirnya masih di dalam warung itu, Pak Rahmat ibu pemilik warung akhirnya menceritakan bahwa, "Pak, Bapak tolong tenang sebentar, saya mau cerita." Bahwa dokter yang Bapak ceritakan itu, kedua dokter yang Bapak ceritakan itu, sebenarnya 6 tahun kemarin itu sudah meninggal. Sontak Pak Rahmat pun kaget. "Terus siapa yang membantu persalinan saya?" gitu. "Sebentar, Pak, yang jadi masalah, waktu Bapak datang semalam bagaimana keadaan rumah sakit?" "Rumah sakitnya seperti biasa. Mereka melayani kami serta membantu persalinan istri saya." Terus ibu itu mengajak Pak Rahmat dan sopirnya itu keluar dari warung dan menunjuk rumah sakit tersebut. Betapa kaget kedua orang tersebut ya, Pak Rahmat dan sopirnya, itu melihat bahwa rumah sakit itu sudah hancur, sudah tinggal puing-puing, sudah bukan berbentuk rumah sakit. Di situ Pak Rahmat langsung pucat, langsung terdiam. "Pak," kata ibu pemilik warung, "Pak, itu rumah sakitnya keadaan sekarang, Pak.
rumah sakit itu sudah hancur 2 tahun lalu. Dan rumah sakit ini sudah pindah di tempat lain. Di situ rumah sakit itu sudah ada ditumbuhi semak belukar yang benar-benar sudah mirip hutan gitu, karena memang sekitar 2 tahun rumah sakit itu sudah hancur. Dan seketika itu pun Pak Rahmat langsung lari meninggalkan ibu tersebut dan langsung menuju ke kamar tempat istrinya dan anaknya tuh beristirahat. Di situ dia dapati istrinya tuh masih sedang tidur dan anaknya juga dipelukan istrinya. Namun situasinya itu sangat-sangat berbeda. Yang dia lihat rumah sakit yang penuh dengan perlengkapan rumah sakit, kamar-kamar yang biasa, lampu yang biasa. Di situ dia melihat puing-puing bangunan. Bahkan semuanya hancur gitu. Tapi di kamar itu aja yang masih rapi artinya dindingnya masih ada dan pelafonnya masih ada. Tapi kalau dari luar semuanya itu sudah hancur luluh lantah, tinggal bongkah-bongkahan. Dia langsung membangunkan istrinya dan langsung mengajak istrinya itu untuk pergi dari situ. Ya, sopirnya pun kaget karena pada saat sopirnya itu memakaikan kendaraan, sopirnya itu merasakan bahwa di situ banyak orang yang lalu lalang di parkiran. Banyak mobil yang parkir, banyak juga motor yang parkir. Tapi saat dia mengambil mobil tersebut, hanya mobilnya sendiri, dan mobilnya itu berada di tengah-tengah, apa ya, kalau di tempat saya dibilang hutan beluntas ya. Jadi ada pohon-pohon kecil gitu. Dan dia sampai bingung ini bagaimana cara keluarkan mobil dari sini gitu. Akhirnya dia memaksakan, meskipun harus menerobos ya yang semak belukar tersebut. Dan akhirnya mereka pun segera bergas meninggalkan tempat tersebut. Oke guys, itu tadi cerita yang saya dapatkan dari teman saya. Dan ini ceritanya sebenarnya bukan cuman dia saja yang tahu ya. Berita ini sudah tersebar di mana-mana saat kejadian itu. Karena ibu pemilik warung pun sampai kaget mendengar hal tersebut. Akhirnya ya berita itu pun meluas di daerah sekitar Palu. Oke guys, demikian tadi cerita mistis yang saya dapatkan. Dan alhamdulillah anak Pak Rahmat itu lahir dengan sehat walafiat. Ibunya juga sama, istrinya ya, juga sama-sama sehat dan tidak ada cacat atau apapun. Dan hingga sekarang anaknya pun sudah tumbuh dewasa ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah menonton video saya. Dan saya mohon maaf apabila dalam saya mengucapkan kata-kata ada yang salah atau mungkin ada yang terlalu cepat. Saya mohon maaf atas itu, dan saya mohon kritik dan saran kalian. Saya sampai belepotan ngomongnya. Serta komentar kalian, saya sangat berterima kasih ya. Saya mohon diisi di kolom komentar. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.